Baik, Pak Suwandi, kalau kita mendengar imbauan APPI agar para anggota melakukan aset registry, mungkin boleh dijelaskan urgensinya sebesar apa sih, Pak? Iya, kalau saya boleh sedikit cerita kilas balik tentang aset registry atau Rapindo yang didirikan oleh APPI sebenarnya bermula dari adanya praktek pembiayaan ganda atau penjaminan aset yang boleh dikatakan secara ganda oleh pelaku-pelaku usaha pada waktu itu ada beberapa perusahaan pembiayaan yang sekarang sudah dicabut izinnya. Mereka menjaminkan aset yang sama ke beberapa bank. Tentunya ini adalah perbuatan yang melanggar tata kelola dan sangat tidak terpuji. Dan pada saat itu tentunya kami pengurus di asosiasi berdiskusi sebenarnya ada nggak mekanisme atau cara untuk mencegah praktek-praktek misalnya pembiayaan ganda ini bisa terjadi. Karena pembiayaan ganda bukan hanya terjadi misalnya dari pelaku usaha pembiayaan menjaminkan asetnya kepada perbankan, tetapi bisa juga dimulai dari dealer, yang dimana dealer misalnya memberikan aplikasi, ada yang pembeli yang ingin membeli kendaraan barunya secara kredit, tapi secara security BPKB-nya sendiri belum secara serta-merta bisa diserahkan kepada kami dengan hanya surat pernyataan bahwa dalam 3 sampai 6 bulan ke depan baru akan diserahkan BPKB-nya. Nah, semasa tenggang waktu 3 sampai 6 bulan yang dimana dealer sendiri misalnya sebenarnya sudah bisa mendapatkan BPKB-nya lebih cepat dari 3 atau 6 bulan, tidak diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, bisa juga BPKB tersebut misalnya dijaminkan oleh dealer tersebut sehingga terjadi pembiayaan ganda mulainya dari dealer misalnya ada 2 debitur tapi kendaraannya misalnya hanya satu. Nah, debitur yang satu itu sebenarnya dipakai oleh dealer hanya untuk pinjaman sesaat, tetapi ini sebenarnya sudah terjadi pelanggaran tata kelola oleh dealer yang tidak sesuai dengan komitmen yang seharusnya diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Nah, ini mulai dari dealer. Dari debitur pun juga bisa nakal, artinya bahwa BPKB masih ada di perusahaan pembiayaan, masih dalam status leasing dan lainnya. Apa yang terjadi? Sang debitur misalnya si debitur tersebut misalnya mau melaporkan hilang ya ke Samsat. Perusahaan pembiayaan lupa memblokir BPKB-nya sehingga lahirlah BPKB baru. Nah, ini bisa saja satu mobil punya 2 BPKB. Nah, praktek-praktek seperti ini kita ingin cegah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Pada waktu itu di tahun 2016-2017 kami menjadi anggota dari Asia Financial Service Association. Kami bertanya, kami studi banding, dan kami pergi ke Filipina, dan ternyata di Filipina sendiri sebelum tahun 2012 terjadi praktek yang sama. Jumlah multi finance-nya ada 383 dan mereka membangun aset registry di mana setelah aset registry dibangun di Filipina ternyata praktek-praktek yang tidak terpuji tersebut bisa di-stop setelah 2012 ke sini, aman, tidak terjadi karena semua pelaku usaha berkomitmen melakukan pendaftaran nomor rangka, nomor mesin kalau untuk kendaraan ya, karena kendaraan DNA-nya apa sih? Ya tentu nomor rangka, nomor mesin, motor, mobil. Kalau alat berat, nomor serial engine-nya, mesin-mesin juga demikian, tanah bangunan, nomor sertifikat. Kita daftarkan semuanya ke Rapindo dan di Rapindo nanti diadministrasikan. Nah, untuk apa? Untuk kebersamaan kita. Kami tidak meminta data debitur, alamatnya, namanya, tanggal lahirnya. Kami tidak meminta KTP apapun juga karena ini adalah kerahasiaan data pribadi. Tapi DNA daripada jaminan kita, motor mobil ada di nomor rangka nomor mesin karena setiap kendaraan hanya satu nomor rangka nomor mesin kepada kendaraan tersebut. Nah, manakala ini sudah kita secara bersama kita daftarkan dan kita bisa menggunakan data ini sebagai alat untuk monitoring pengecekan adanya aplikasi baru masuk, kita cek dulu ini mobil ini sudah dalam pembiayaan belum, sudah dibiayai belum oleh perusahaan pembiayaan. Kalau sudah, berarti ini adalah dokumen palsu yang masuk atau apapun bisa terjadi dan bisa saling dilakukan pengecekan antar perusahaan pembiayaan atau dengan perbankan juga sendiri. Karena kita pada saat memberikan kepada perbankan nantinya, perbankan sudah menerima semua jaminan tersebut, ada nomor rangka nomor mesinnya. Perbankan mengirim balik datanya dan menyampaikan kepada kita bahwa nomor rangka nomor mesin
A, B, C, D, dan selanjutnya sudah dijaminkan kepada bank tersebut sehingga kami melakukan pendataan bahwa ini sudah milik perbankan jaminannya. Sehingga kalau nanti dia menjaminkan kepada bank lain memasukkan dan ternyata ini adalah kesengajaan, tentu perusahaan tersebut akan membuat reputasi perusahaan tersebut menjadi sangat tidak baik. Nah, Rapindo ini sendiri juga mendapatkan endorsement atau mendapatkan pengakuan daripada OJK bahwa ini bisa membuat praktek-praktek double financing di stop dan tidak lagi terjadi manakala semua pelaku usaha Baik. pembiayaan melakukannya secara bersama-sama. Demikian, Mbak Aneka. Baik, Pak Suwandi, artinya double financing atau pembiayaan ganda ini sudah kerap terjadi di industri multifinance. Berapa besar kerugian yang disebabkan dari adanya double financing ini untuk perusahaan multifinance? Kita tidak melakukan kuantifikasi atau melakukan perhitungan berapa besar kerugiannya, tetapi sebenarnya semula adalah karena kita ingin menunjukkan kepada para kreditur kita perbankan bahwa perusahaan pembiayaan mempunyai reputasi yang baik dan tentunya adalah partner yang baik dan tentu melakukan praktek-praktek sesuai dengan aturan yang ada di OJK, tata kelolanya baik, risk manajemennya juga dijaga. Nah, sebenarnya ini yang kita ingin lakukan dan ingin kita buktikan bahwa kita sebenarnya mempunyai sejarah yang sangat panjang hubungan dengan perbankan. Sejak tahun 2000 kita tumbuh dan disupport oleh perbankan, tumbuh 25-30%. Namun memang ada beberapa perusahaan pembiayaan pada saat mengalami kesulitan likuiditas di tahun 2016-2017 melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji tersebut. Dan artinya bahwa setelah kami dirikan Rapindo, setelah kami melakukan konsolidasi dengan kami disupport melalui POJK bahwa seluruh perusahaan pembiayaan harus menjadi anggota Rapindo dan mendaftarkan nomor rangka nomor mesin atau asetnya sendiri, aset data daripada aset tersebut, sehingga kami bisa secara bersama-sama melakukan praktek-praktek pengecekan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang kita kenal dengan double financing. Nah, ini sangat baik dan ini sebenarnya fungsinya seperti slick ya Mbak Aneke. Kalau slick itu kan kita ngecek debitur ya, nama debitur dan kita ngecek bagaimana dia membayar tepat waktu atau tidak. Itu dikenal dengan kolektibilitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di aset registry adalah mengecek kendaraannya nih. Kendaraannya harus kepada satu perusahaan pembiayaan, dan kalau belum lunas, dia tidak bisa dibiayai oleh perusahaan pembiayaan lainnya.